Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la gadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya ma fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Qala aidan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita. Tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, setiap saat, setiap detik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan, dengan tetesan darah, tetesan keringat, tetesan air mata. Habis harta beliau dikorbankan untuk agama. Sehingga dengan pengorbanan beliau dan para sahabat yang luar biasa ini, Islam ini akhirnya sampai juga kepada kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat adalah perkara iman, perkara agama. Ibarat dunia ini penting, tapi agama dan iman jauh lebih penting. Ya. Maka hadirin yang mulia, bagaimanapun pentingnya iman ini, namun usaha untuk menghasilkan iman ini jauh lebih penting. Ya. Ibarat uang itu penting kata ulama, namun usaha bagaimana untuk mendapatkan uang itu jauh lebih penting. Walaupun orang punya uang misalnya 10 juta, bahkan 100 juta, namun uang ini nggak diusahakan lagi. Didiamkan aja begitu. Hari-hari dipakai, hari-hari berkurang. Ya. Kadang-kadang uang 100 juta itu mungkin 1 minggu atau sebulan habis saja. Tapi walaupun kita punya uang cuma 1 juta saldo di bank kita itu, tabungan kita ada 1 juta, namun hari-hari kita tetap usaha, ya, kerja sebagai pegawai, kerja sebagai karyawan, kerja sebagai pedagang, kerja sebagai petani, ini usaha namanya, usaha untuk mendapatkan uang. Maka hadirin yang mulia, uang kita yang 1 juta tadi tidak mustahil bertahan, minimal bertahan, bahkan bisa menambah, ya kan, bisa bertambah. Begitulah kata ulama hadirin yang mulia, perkara iman. Orang ini hadirin yang mulia bisa mengerjakan suatu amalan perintah Allah sunnah Rasulullah ini dengan kekuatan iman, bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan kekuatan ilmu, bukan dengan kekuatan harta. Tapi kekuatan iman ini power yang mendorong jasad kita ini mampu beramal. Ya. Kalau kita bayangkan, mohon maaf ya, untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, waktunya sebentar sekali, nggak lebih 10 menit, atau kalau kita hitung sholatnya saja paling 5 menit selesai. Dan tidak sampai mengeluarkan keringat yang banyak hadirin.
dibanding dengan orang kerja bangunan misalnya, ya kan? Bikin tiang, bikin pondasi, itu nggak cukup 10 menit, ya. Itu sampai bahkan kadang-kadang berhari-hari begitu. Dan upahnya pun bisa diprediksi, bisa dihitung. Tapi kalau orang kerja mengerjakan sholat 2 rakaat, jangankan sholat subuh 2 rakaat, rakaat al-fajri kata Rasulullahnya, sabda Rasulullah itu, khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, ya, sholat sunnah sebelum subuh itu, nilainya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau kerja borongan pondasi tiang tadi itu masih bisa dihitung. Berapa juta, ya. Hariannya misalnya 250, ya kan? Atau kalau borongannya 1 meter misalnya 175 atau 200.000, masih bisa dihitung. Maka hadirin yang mulia, namun hadirin yang mulia, untuk mengerjakan perkara dunia tadi, ini hanya membutuhkan tenaga fisik lahir kita saja. Ya. Tapi untuk mengerjakan perintah Allah, ini harus ada dorongan iman yang kuat di hati kita masing-masing. Walaupun tubuhnya sehat, jasadnya kuat, duitnya banyak, ya. Tapi kalau kekuatan imannya tidak dijaga, tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak diusahakan, nggak ada kekuatan hadirin. Walaupun ringan sekali kelihatannya itu, ya kan? Ringan sekali kelihatannya itu. Inilah pentingnya iman hadirin. Jadi usaha untuk mewujudkan iman ini, usaha yang dulu dibuat oleh para nabi dan para rasul, yaitu usaha dakwah. Ya. Karena dakwah inilah hadirin yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun kurang lebih. Bahkan beliau pernah diejek-ejek, dicaci maki, ya kan? Dibilang orang gila, ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam buat dakwah, mengusahakan iman ini, dibakar, dilempar ke dalam api. Nabi Yunus alaihissalam buat amalan dakwah ini, mengusahakan iman ini, dilempar ke lautan, ditelan ikan nun, ya. Begitu juga, ya, Nabi Isa alaihissalam buat amalan dakwah ini, ya, dikejar-kejar orang Romawi, mau dibunuh, sehingga beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat amalan dakwah ini hadirin yang mulia. Bagaimana manusia ini yakin kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin dengan perkara yang gaib. Karena janji Allah dan janji Rasulullah ini hadirin yang mulia, ya, ini perkara yang gaib, yang enggak dinampakkan. Tapi seandainya dinampakkan hadirin yang mulia, Masya Allah, keuntungan orang sholat berjamaah misalnya dinampakkan, habis dunia ini enggak ada lagi dinamikanya. Orang enggak mau lagi ke hutan, ke lahan, enggak mau lagi ke masjid aja kerjanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala hijab. Ya, Allah tutupi, Allah rahasiakan supaya dunia ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tinggal kekuatan iman seseorang saja lagi yang akan mampu menggapainya di dunia ini. Sehingga dikatakan dalam sebuah mafhum hadis hadirin yang mulia, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia akhirat, Allah pahamkan dia masalah agama. Allah pahamkan janji Allah dan Rasulnya. Jadi masalah paham dengan tahu itu beda hadirin yang mulia. Beda. Misalnya azan berkumandang misalnya, subuh misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tahu, dia akan ngomong,
Oh, berarti ini subuh ini, ya kan? Waktu subuh ini. Siap-siap masak dulu untuk sanggup kerja. Udah gitu aja. Tapi orang yang paham hadirin yang mulia, dia langsung bergegas, tinggalkan ngantuknya, tinggalkan anak istrinya, dia datangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda paham dengan tahu tuh hadirin. Maka orang begini dijanjikan oleh Rasulullah, yufaqihu fiddin, ini orang yang diberikan kebaikan dunia akhirat. Inilah yang akan kita usahakan hadirinnya. Bagaimana kita paham masalah agama ini. Bukan sekedar tahu saja, ya. Seperti motor lewat di depan kita misalnya. Tiba-tiba sinjal, mau mati begitu. Orang yang tahu, wah ini karburatornya kotor ini. Ya. Tahu dia. Tapi ketika diminta, Pak, tolong Pak, perbaiki karburatornya. Wah, gak bisa. Nah, tahu aja dia karburatornya itu kotor begitu. Tapi kalau orang yang paham, subhanallah, ya kan? Sebentar sini. Bersihin dulu karburatornya. Ya silahkan Pak, dibuka sedikit aja itu. Ya. Bautnya dibuka sedikit, kemudian ditiup-tiup sedikit, bersih. Jalan langsung, lancar lagi hadirinnya. Ini bedanya orang tahu dengan paham. Inilah usaha hadirin yang mulia, usaha yang sangat mulia yang dikatakan lagadwatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi, sepetang, atau sepetang saja orang meluangkan waktu untuk buat usaha dakwah ini hadirin yang mulia, nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini besar sekali keuntungan akhirat hadirin. Ya. Perkara-perkara akhirat ini besar sekali, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paham sekali dengan keuntungan iman, hadirin yang mulia, makhluk yang paling paham ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan yang namanya iblis itu paham sekali masalah iman ini. Sehingga iblis ini nggak tertarik dengan harta kita itu. Iblis itu nggak tertarik sama mobil mewah kita, nggak tertarik dengan baju bagus kita, nggak tertarik dengan istri kita yang cantik, nggak ada sama sekali tertarik iblis. Yang dilirik iblis hanyalah iman-iman kita ini. Karena iblis paham banget, kalau orang ini mati dalam keadaan iman, bahaya ini saya, nggak ada teman di nanti. Nih hadirinnya, maka iblis itu melirik terus iman-iman kita, gimana pun caranya hadirinnya ya, supaya iman kita ini minimal berkurang, kalau bisa lepas dari hati kita. Ini yang senantiasa kita waspadai hadirinnya. Ya, kita waspadai. Bagaimana iman kita ini bisa bertahan, minimal bisa bertahan, kalau bisa kita tingkatkan. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian, kata Rasul. Wa kaifa nujaddidu imanan ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi qaul di sini hadirin yang mulia, selain kita pelajari, kita zikirkan, kemudian kita dakwahkan hadirin yang mulia. Ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dakwahkan kalimat la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Ini pentingnya kalimat iman hadirinnya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadirin yang mulia, mujahadah, bersusah payah mengusahakan iman ini di Mekah hadirin yang mulia, selama 13 tahun, ya. Bahkan puluhan tahun hadirin yang mulia, beliau mengusahakan iman para sahabatnya hadirin yang mulia. Baru Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat. Ya. Ketika beliau Isra Mi'raj itu hadirin yang 2 tahun kurang lebih sebelum hijrah, baru beliau mengadakan Isra Mi'raj yang di sana beliau diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Perintahkan kepada umat beliau. Tapi para sahabat ini sudah siap imannya hadirin yang, ya, sudah siap sekali iman para sahabatnya hadirin. Korbannya sudah habis-habisan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum hadirin yang mulia, dikatakan mereka orang-orang akhirat hadirin yang mulia, yang kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mampirkan di dunia. Hati mereka sudah di akhirat.
Ya, jasad mereka masih di dunia, tapi hati-hati mereka rindu dengan kampung akhir. Ini hadirin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat amalan dakwah nih hadirin yang mulia, yang mana ulama mentamsilkan bahwasanya manusia ini hadirin yang mulia seperti lahan itu, ya. Manusia ini seperti tanah, karena manusia ini Allah ciptakan awalnya dari tanah, ya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sehingga hati manusia ini kadang-kadang seperti keadaan tanah. Tanah tuh kalau dibiarkan hadirin yang mulia, nggak digarap, nggak diusahakan, nggak diprogram, maka yang tumbuh rumput liar saja, rumput-rumputan saja yang tumbuh sana. Ya. Kalau rumput liar yang tumbuh, maka yang datang binatang-binatang ternak, ya kan, sapi, kerbau, kambing, dia makan rumput-rumput tersebut. Tapi manakala ini hadirin yang mulia, dibiarkan saja rumput ini nggak digarap juga, maka di sana akan tumbuh semak belukar, ya kan? Maka manakala semak belukar yang tumbuh bukan rumput lagi hadirin yang mulia, di sana pun hewan-hewan yang datang lebih bahaya lagi. Sana akan datang tikus, akan datang ular, ya. Hadirin yang mulia, sifatnya bukan makan saja, tapi menyakiti orang lain. Ya kan, suka nyakitin orang, merusak kerjaan, ya, merusak dan menyakiti orang lain. Tapi manakala hadirin yang mulia, semak belukar ini dibiarkan saja, nggak digarap, nggak diprogram, lama-lama akan menjadi hutan belantara. Yang datang dalam hutan itu subhanallah, ya kan, bukan tikus kalajengking lagi, ya, tapi datang harimau, ya, ular berbisa yang mengerikan hadirinnya. Begitulah kata ulama, hati manusia ini perlu kita buat amalan, buat program hadirin. Yang mana dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini hadirin yang mulia menjanjikan kepada orang yang memiliki iman, ya, sekecil zarah saja hadirin yang mulia, maka dia akan diberikan surga yang luasnya lebih luas daripada 10 kali lipat dunia. Ini keuntungan iman yang sebesar zarah. Sehingga hadirin Subhanahu wa taala dikatakan ada seseorang nih hadirin yang mulia, ya. Kata ulama nih hadirin yang mulia, seandainya seseorang ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, tapi dia tidak diberikan nikmat iman, maka dia akan tetap dalam keadaan rugi hadirin. Walau dia susun hartanya dari bumi sampai menyentuh langit pertama, saking banyaknya hartanya, tapi dia nggak dikasih nikmat iman, Allahu Akbar, mati dia selesai semua, nggak ada yang dibawa. Ya. Namun hadirin yang mulia, walau seseorang ini dalam keadaan miskin papa, nggak punya apa-apa hadirin yang mulia, namun dia diberikan nikmat iman, maka dia orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Apalagi orang kaya, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, imannya kuat, Allahu Akbar. Sebagaimana orang-orang terdahulu begitu juga hadirin. Banyak ya orang-orang bertakwa, orang-orang beriman yang jadi raja, ya, sebagaimana hadirin yang mulia Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, itu luar biasa kerajaannya. Namun mereka diberikan nikmat iman. Ada yang jadi perdana menteri sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, orang-orang kaya nih hadirin, orang-orang kaya yang sukses. Sahabat Nabi hadirin yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, itu orang-orang kaya dulunya hadirin yang mulia, kekayaannya mereka korbankan untuk memperjuangkan agama. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, gak ada larangan jadi orang kaya hadirin yang mulia, asalkan kekayaan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang mulia pentingnya usaha iman, ya. Iman ini harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia sebagaimana lahan tadi saja, ya. Kalau dibiarkan mustahil sana tumbuh padi, rumput, ya, tumbuh rambutan, tumbuh durian, mustahil hadirin yang mulia. Kalau nggak diusahakan.
Begitulah perkara iman hadirinnya. Harus diusahakan, diusahakan. Yang mana dikatakan iman ini seperti mata uang, ya. Semakin banyak ini nilai mata uang, maka semakin banyak dia bisa beli barang. Ya. Kalau dia punya mata uang cuma Rp1.000, nggak bisa beli makanan, ya. Cuma bisa beli permen, ya. Kalau dia punya 10.000 baru bisa beli nasi bungkus, itu pun kenyangnya nggak bertahan sampai seminggu, ya. Paling dia bertahan 2-3 jam, hilang itu kesan yang 10.000 tadi. Ya. Atau dia punya 100.000, nah ini bisa dia beli beras 1 karung, ya, yang 5 kilogram misalnya, bisa bertahan untuk, ya, 7 hari atau 1 pekan dia bertahan. Kalau punya 100 juta, ini lebih banyak lagi dia bisa bertahan, bahkan dia bisa ngasih makan orang lain. Begitulah imannya hadirin yang mulia, nilai iman dalam diri seseorang. Manakala nilainya tinggi hadirin yang mulia, Allahu Akbar, dia akan mampu membuat amalan-amalan, ya kan, membeli amalan-amalan, ya, dengan imannya tuh, menukar amalan sholat berjamaah, amalan sholat tahajud, ya, dia mencari rezeki dengan perkara yang halal. Ini dengan kekuatan iman, ya, dengan kekuatan iman. Kalau imannya cuma nilainya Rp1.000, Allahu Akbar, nggak digoda saja, dia yang goda orang kadang-kadang, ya kan? Ini pentingnya iman hadirinnya. Maka dikatakan Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dalam sebuah hadis riwayat Muslim itu hadirinnya dikatakan ada seseorang yang hidup di dunianya hadirinnya mulia berkecukupan luar biasa. Dalam kenikmatan, hartanya banyak, 7 turunan kaya raya, gak pernah sakit, gak pernah nangis, senyum, ketawa terus hidupnya. Selama hidup dia 70 tahun gak pernah susah. Namun sayang dia tidak diberi hikmat iman hadirinnya. Maka karena tidak ada iman hadirinnya mulia, ketika dia meninggal dunia, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat untuk merasakan dia, mencelupkan dia ke dalam neraka sedetik saja. Ya, dicelup sebentar, tarik lagi. Maka ditanya oleh malaikat, wahai Fulan bin Fulan, apakah kamu selama hidup di dunia pernah merasakan kenikmatan? Maka hadirin yang mulia langsung menjawab, demi Allah sedetik pun saya nggak pernah merasa enak di dunia. Lupa dia hadirin yang mulia. Sengsaranya 1 detik di neraka itu bisa menghilangkan kesan kesenangan selama 70 tahun. Namun ada orang yang susah digambarkan dalam hadis tersebut. Susah payah, nggak punya apa-apa, miskin, tapi dia punya iman, diberikan nikmat iman, amalannya jalan, ibadahnya lancar, ya, bagus. Maka di akhirat nanti dia akan dirasakan atau dicelupkan ke surga sedetik saja. Merasakan nikmatnya surga 1 detik saja. Celup ke surga 1 detik, tarik lagi. Ya. Setelah ditarik, wahai Fulan bin Fulan, ya, orang yang susah 70 tahun hidup di dunia tadi, nggak punya apa, miskin apa hadirin yang sakit-sakitan, nangis terus, jarang tersenyum, saking susahnya begitu nah. Tapi dia diberi nikmat iman, amalannya kuat. Maka ketika dicelup ke surga sedetik saja hadirin yang mulia, ditanya oleh malaikat, wahai Fulan bin Fulan, apakah kamu di dunia dulu pernah merasakan susah? Maka dia katakan, demi Allah sedetik pun saya nggak pernah merasakan susah selama ini. Hilang kesan kesusahan dengan sedetik dirasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang mulia, pentingnya kita luangkan waktu 1 hari ini untuk memikirkan perkara ini. Ya, 29 hari kita sudah memikirkan usaha kita, harta kita, anak kita, keluarga kita. 29 hari mikirkan dunia kita, jabatan kita, apa sih kita pikirkan sungguh-sungguh. Maka kita jangan lupa bahwa kita hidup di dunia sementara saja, 60-70 tahun. Setelah itu kita akan kembali ke kampung akhirat yang pasti. Di dunia ini nggak ada yang lebih pasti selain pastinya mati itu. Nggak ada yang lebih pasti. Kita kerja mati-matian, kaya belum tentu. Mati itu pasti. Ya. Ini hadirin yang jadi presiden kita belum tentu, jadi gubernur belum tentu, jadi bupati belum tentu, jadi DPR belum tentu, jadi kepala desa belum tentu. Tapi jadi orang meninggal itu pasti. Ini yang kita pikirkan hadirin. Ya, kita pikirkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka dikatakan hadirin yang mulia, dunia ini emang sementara, tapi tempat yang paling berbahaya adalah dunia ini. Salah kita melangkah di dunia ini, Masya Allah, kita akan menyesal yang selama-lamanya. Kita sedang mengadakan perjalanan yang sangat panjang hadirin yang mulia. Ya, dari beberapa alam sudah kita lewati. Dulu kita di alam arwah, Allah pindahkan ke alam rahim. 9 bulan 10 hari di alam rahim, Allah pindahkan lagi ke alam dunia. Saat ini kita di dunia. Ya. Dan di dunia ini pun gak lama kita hadirin yang mulia. Ya. Kalau menurut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, umur beliau hanya 63 tahun. Beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita akan masuk lagi ke alam kubur. Allahu Akbar. Kubur itu huru-haranya lebih dahsyat daripada dunia ini. Coba kita di dunia ini, Masya Allah, ya kan? Suka, duka, sedih, bingung, ketawa, nangis. Gak lepas-lepas dari kehidupan kita nih. Banyak ujian-ujian di dunia ini. Gak ada kita yang gak diuji hadirin. Ya, mau orang miskin, mau orang kaya, pasti diuji dengan masalah-masalah. Ya, belum selesai satu masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji lagi dengan satu masalah. Ujian itu tergantung orangnya. Kalau dia orang beriman, orang soleh, apabila ada musibah dan ujian, itu untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jangan sangka kita, wah Ustadz kok kena ginjal, katanya Ustadz berkah, ya kan? Tapi kok penyakitnya penyakit ginjal. Itu bukan untuk menyiksa ya tuan guru tersebut. Itu untuk meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tuan guru itu kebanyakan ya duduk aja, puasa terus, jarang minum air putih apa segala. Ya, makanya sering kena ginjal apa segala. Tapi musibah tersebut bukan suatu kehinaan. Itu adalah untuk meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang masih misalnya ada kesalahan, ada dosa, ada kekeliruan, mata kita masih ngelihat yang kurang pantas, tangan kita pernah yang macam-macam. Apabila ada musibah, ujian, itu adalah untuk mengingatkan kita, ya, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa itu ada yang bisa diampuni dengan istighfar. Ya, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada dosa kita yang diampuni. Ada juga dosa yang bisa diampuni dengan musibah. Ya, ada itu. Ya, ada yang bisa diampuni dengan sakit, demam, pilek, batuk-batukan. Ada hadirin. Ada juga dosa yang bisa diampuni dengan susahnya kita bekerja, ya, kecapean apa segala. Ya, mungkin dengan kecapean kita mencari harta yang halal, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Ada juga orang yang suka berbuat dosa, nggak tahu-tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang kafir dikasih ujian, dikasih masalah, boleh jadi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan supaya dia kembali kepada Allah, atau itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita. Ini hadirinnya. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya, kita meluangkan waktu 1 hari ini hadirinnya dalam rangka kita islah diri, memperbaiki diri kita masing-masing. Niatkan kita islah diri. Yang kedua, kita untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga, kita niat untuk belajar, ya, mendakwahkan agama ini dengan pengorbanan. Korban perasaan, korban waktu, korban harta. Allah Akbar. Padahal hari ini hari libur, ya kan? Ya, kita ini enaknya istirahat, kumpul dengan keluarga, dengan anak istri. Ya, tapi karena kita mementingkan agama hadirin yang mulia, ya, kita tangguhkan kesenangan kita untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini korban namanya, pengorbanan. Ya, korbankan kesenangan kita untuk menyenangkan Allah dan Rasul. Ini hadirin. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga hadirin Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita buat amalan dakwah hadirin yang mulia, bagaimana kita bikin suasana-suasana, ya kan? Di sini kita bikin suasana menghidupkan masjid 24 jam, ya kan? Nanti dari jam 10
ya 10 sampai jam 11, ada yang buat amalan dari jam 11 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3, sampai jam 4. Ini akan memunculkan hidayah dan agama ini akan mudah lagi diamalkan oleh manusia. Kita lihat aja di dunia saja pakai sip-sipan ya kan? Ya, sip-sipannya bukan 1 jam lagi, 7 jam kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang 24 jam itu dibagi 3 sip 8 jam. Ya. 8 jam dia di pos jaga sini misalnya, ya. Selesai ini jam ini, belum selesai itu sudah ada yang gantinya, ya kan? Nah, belum selesai itu ada yang lagi yang gantinya, sehingga 24 jam ya, hidup ya, program mereka tersebut. Sehingga Masya Allah, perusahaan berjalan dengan lancar, tambah maju begitu. Coba kalau sip-sipannya 1 jam aja, ya kan? Susah majunya. Tapi untuk agama adalah sebenarnya luar biasa. Ya, 1 amalan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ini hadirinnya. Begitulah hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita selama etikaf 1 hari ini hadirin yang mulia, kita perbanyak dakwah. Yang kedua, kita perbanyak ta'lim, kita perbanyak zikir, ibadah, kita perbanyak khidmat. Dan kita kurangi juga 4 perkara, kurangi masa makan dan minum, kurangi masa tidur istirahat, kurangi masa keluar dari lingkungan masjid, dan kurangi bicara yang sia-sia. Betul-betul fokus kita 1 hari ini. Ya. Cara mengurangi bicara sia-sia tadi dalam 4 amalan tadi itu. Ya, 4 amalan tadi itu. Dakwah, kalau nggak dakwah, talim, kalau nggak talim, zikir, kalau nggak zikir, khidmat. Nih kita hadirinnya, rumusnya seperti itu. Kemudian ada 4 perkara yang kita jaga taat kepada amir, jaga amal istimai, sempurnakan amal infiradi, jaga kehormatan masjid, dan jaga kesabaran dan tahan uji. Ya, ujian kita dalam memperjuangkan agama di akhir zaman ini jauh sekali dibanding dengan ujian-ujian orang terdahulu, ya kan? Bagaimana Bilal bin Rabah hadirin yang mulia, Allah Akbar, ditindih dengan batu besar sehingga beliau susah bernapas, siang dijemur, malam dicambuk. Ya. Kalau kita akhir zaman ini ujian dalam memperjuangkan agama nggak begitu susah. Ya. Namun hadirin yang mulia, hidayah yang Allah sebarkan hadirin sebarkan tergantung daripada pengorbanan kita sekalian. Kemudian 4 perkara yang kita tinggalkan juga, tinggalkan mengharap kepada selain Allah. Selama 1 hari ini kita latih hadirin, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana iman kita hadirin yang mulia, benar-benar hadirin Subhanahu wa ta'ala yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan meminta kepada selain Allah, ya kan? Tinggalkan memakai barang orang tanpa izin, tinggalkan sifat boros dan mubazir. Kemudian 4 perkara yang jangan kita sentuh, jangan dibicarakan. Jangan bicara masalah politik, ya. Jadi selama kita 1 hari kita bicarakan politik Rasulullah. Politik Rasulullah itu mengusahakan bagaimana semua manusia ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini politik Rasulullah hadirin. Ya, yang hari-hari beliau usahakan, mengajak orang lain, basyiran wa nazira, memberi kabar gembira dengan indahnya surga dan ridha Allah, memberi kabar ancaman dengan ngerinya murka Allah dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini politik yang dibuat oleh Rasulullah, mengusahakan orang lain masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengusahakan orang lain terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 2, jangan kita bicarakan masalah khilafiyah, ya. Dalam dakwah ini kita nggak usah bicara beda pendapat, aliran dan golongan. Ya, gak usah kita bicara masalah NU, Muhammadiyah, Persis, Irsad, ya. Bicara masalah Salafi apa sih, gak usah dibicarakan. Yang kita bicarakan bagaimana umat yang belum sholat bisa sholat, yang sudah sholat di rumah bisa meluangkan waktu ke masjid, yang sudah sholat berjamaah di masjid bisa lagi meluangkan waktu silaturahmi lagi kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini yang kita bicarakan. Kemudian jangan bicara masalah aib, ya kan? Baik aib kita sendiri ataupun aib orang lain, jangan kita bicarakan. Kita bicarakan kebaikan saja, bicarakan kebaikan saja, bicarakan kebaikan saja. Ya, umpamanya kita terlanjur bicara keburukan, kita istighfar saja. Ya wajarlah kita manusia, ya kan? Belokkan lagi dengan bicara kebaikan. Yang terakhir, jangan bicara masalah dana dan status sosial.
Ya, yang kita bicarakan hanya perkara-perkara kita hamba Allah, kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang amalan dakwah ini kita nanti akan merasakan nikmat hadirin yang mulia manakala kita sudah menambah pengorbanan, ya kan? Yang 1 hari jadi 3 hari, ya, yang 3 hari jadi 10 hari, yang 10 hari jadi 40 hari, 40 hari jadi 4 bulan, ya. Ini kita akan merasakan itu. Jangan sampai kita bertahan 1 hari saja, ada niatkanlah untuk menambah pengorbanan. Karena kalau kita 1 hari saja nggak ada peningkatan, lama-lama bosan juga ya kan? Oh begini-begini aja. Nikmatnya itu hadirinnya kalau kita keluar 3 hari misalnya, ya kan? Bisa ngajak orang 1 hari, ya kan? Pas orang ikut, kita masih ada sisa 2 hari. Ah itu nikmatnya di situ nanti. Ya, atau kita lagi keluar etikaf 10 hari, kita bisa ngajak orang 3 hari. Pak, ini kami lagi etikaf 10 hari Pak. Nah kalau bisa luangkan waktu Pak ya 3 hari, Masya Allah. Apalagi kalau orang yang 40 hari hadirin yang mulia, Allahu Akbar. Ya, banyak lagi kesempatan mengajak orang lain. Ya, kita 1 hari ini untuk apa? Mempertahankan saja hadirin yang mulia. Untuk meningkatkan agak susah. Ya, bertahan aja susah. Apalagi meningkat agak susah. Ya, ini hadirin yang mulia. Seperti guru SMA itu harus S1 gurunya. Ya. Nggak bisa yang SMA ngajar SMA juga, nggak bisa, harus yang S1. Ini hadirin yang begitu juga hadirin yang mulia, kita yang 1 hari ini nanti mudah-mudahan ada yang 3 hari menghandlenya. Ya, situ kita akan merasakan nikmatnya dalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin yang mulia, walaupun pengorbanan kita yang sedikit nih hadirin yang mulia, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita bersedia insyaallah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma hdina li binadin nas jalna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.